Halo, selamat petang. Selamat berjumpa kembali dalam rancangan YouTube video kesehatan saya. Terima kasih kepada semua yang sentiasa menonton. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Oke, hari ini saya ingin bercerita berkaitan dengan allergic ataupun alahan dalam bahasa Malaysianya. Oke, ada banyak pertanyaan yang sering diajukan kepada saya. Yang pertama sekali adalah, apakah allergic ini ada obatnya? Astaga, lupa pula buka mask. Sudah biasa pakai mask sampai terlupa mau buka. Oke, apakah ada obat allergic ini? Oke, jawaban paling ringkas adalah tidak ada. Cara menangani allergic adalah kita perlu hindarkan apa yang kita allergic itu. Oke, obat yang kita bagi, jarum yang kita bagi, semua itu hanyalah untuk merawat simptom ataupun tanda-tanda allergic, yang gatal, yang merah, yang bengkak, semua itu boleh dirawat dengan obat. Tetapi status kamu sebagai seorang yang allergic udang contohnya tidak boleh dirawat. Sekali allergic udang, selama-lamanya seumur hidup allergic udang lah itu. Begitulah cara pemahaman yang perlu kita terima. Walaupun memang ada pakar mengatakan, oh boleh dirawat, desensitization dan sebagainya. Lebih baik kita anggap dia tidak ada obat setakat ini supaya tidak pening untuk kepala. Oke, jadi itu yang pertama. Allergic itu tidak ada obatnya. Sekali kau allergic udang, sampai bila-bila lah kau allergic udang. Oke, yang kedua persoalan yang sering ditanya berkaitan dengan allergic adalah, dulu saya tidak pernah allergic, kenapa sekarang tiba-tiba allergic? Oke, allergic ini sama juga lah dengan penyakit-penyakit lain. Semakin kita tua, semakin banyak benda kita allergic. Badan kita tidak sudah kuat, antibodi kita tidak sudah kuat bila kita semakin berumur. Makanya benda-benda yang dulu kita tidak allergic itu, sekarang kita boleh allergic. Ini ada juga kaitan dengan kesehatan usus kita. Karena usus yang tidak sehat boleh menyebabkan makanan yang dulunya kita tidak allergic, boleh allergic sudah pula kali ini. Ada sejenis keadaan di dalam usus yang dipanggil leaking gut syndrome, menyebabkan benda yang kita allergic itu masuk dalam usus, seluruh darah kita masuk dalam peredaran darah, menyebabkan terjadinya allergic itu. Leaking gut syndrome. Oke, itu soalan yang kedua. Kenapa dulu tidak allergic, sekarang allergic? Nah, itu disebabkan kau sudah lanjut sedikit umur kau, badan kau sudah lemah. Oke, soalan yang ketiga. Nah, ini yang saya mau bincang dengan panjang lebar di sini adalah, tiada pun apa-apa saya makan kemarin dokter, biasa-biasa aja saya makan. Kenapa keluar tuh allergic? Ini yang paling sukar untuk diterangkan oleh dokter, sebab kebanyakan orang ini dia pikir benda yang dia allergic itu adalah benda yang besar-besar yang dia boleh lihat dengan mata kasar. Contohnya allergic ayam, allergic daging, allergic sotong, allergic udang. Oke, itu yang terpikir di dalam otak mereka, bahwa kalau dia orang allergic sotong, jadi bila dia makan tanpa sotong, sepatutnya tiadalah keluar allergic. Tetapi dia lupa bahwa yang dia allergic itu adalah protein sotong. Oke, dan protein sotong itu kadang-kadang boleh wujud di sumber makanan yang lain. Contohnya masa sotong itu diproses, dikeringkan untuk jadi sotong kering. Contohnya mungkin dia dijemur bersama-sama dengan ikan-ikan lain, ikan masin, ikan bilis dalam satu tikar yang sama dijemur. Jadi masa diproses mungkin sotong itu bercampur gaul, bergesel-gesel dengan ikan masin tuh, bergesel-gesel dengan ikan bilis. Bila dijual memanglah dia jual asing-asing kan, mana dia mau rugi jual ikan bilis dengan sotong pada masa yang sama. Jadi dia akan jual asing-asing, kalau nampak pun sotong di sini, ikan bilis di sini. Jadi sotong kau tidak beli, ikan bilisnya kau beli, masak ikan bilisnya tiba-tiba bergatal. Sebab dalam bilis itu sudah bergesel dengan sotong, ada protein sotong dalam ikan bilis tersebut, kau pun gatal lah. Oke. So,
perkara tersebut boleh berlaku. Tiada pun kita makan yang itu yang kita allergic tetapi tiba-tiba begatal semua. Karena apa? Karena dalam proses penyediaan makanan tersebut mungkin ada protein sotong. Contoh, oke. Dan ada satu keadaan lagi yang perlu kita paham. Sekarang ini bila kita masak, adoy, punya banyak bahan perencah, bahan perisa yang ditambah kepada makanan. Oke, tiada lagi bilang campur garam, campur gula, campur ajinomoto saja. Sekarang campur garam, campur kicap, campur rempah, campur kari, campur perasa cukup rasa lah dan sebagainya. Dalam campuran-campuran ini pun kadang-kadang ada yang menyebabkan kita allergic. Dalam perasa-perasa, dalam rempah-rempah, dalam perencah-perencah ini ada yang menyebabkan kita allergic. Jadi jangan pikir benda yang besar-besar, ayam, daging, kambing, kerbau saja yang menyebabkan kita allergic. Mungkin ayam yang sepatutnya kita tidak allergic dimasukkan berbagai perencah, pewarna, perasa, itu yang menyebabkan kita allergic, terus begatal semua satu badan. Oke, so karena pikir pasal itu juga. Satu cara yang paling mudah adalah bila kita beli perencah, kamu Google saja dalam telepon. Contohnya sekarang ini saya Google ingredients of cukup rasa Maggi. Oke. Nah, keluar sudah gambar dia. And then ingredients, oke. Nah, ada sudah nih. Oke. Nah, keluar sudah ingredients dia. Oke, saya tunjuk nanti dalam video tuh. Ada salt, tapioca starch, sugar, garlic, anchovy. Nah, ada anchovy. Anchovy ini apa? Ikan bilis. Ikan bilis ini kalau kau allergic seafood, selalunya bilis pun kau akan allergic. Oke? Sebab seperti yang saya cakap tadi, dalam proses penyediaan itu mungkin bercampur-campur sudah protein dia. Onion, spices dia bilang. Spices, apa spices apa kita pun udah tahu. Spices ini dalam bahasa Malaysia rempah. Apa benda punya rempah kita pun udah tahu. Contain monosodium glutamate, MSG lah. Sodium, itu garam biasa. Permitted flavor enhancer. Pun tidak tahu apa barang tuh, permitted flavor enhancer. Mungkin benda itu pun boleh menyebabkan allergic, tidak tahu. Contain permitted flavoring. Permitted flavoring, perasa yang dibenarkan, tidak tahu apa. All additive are plant or synthetic origin. Basically can be anything lah. Plant or synthetic. Synthetic katanya buatan orang lah, bukan dari tumbuhan. Dan ayat yang terakhir di sana, may contain traces of crustacean, milk, soya, wheat, mustard. Semua pun yang bikin allergic. Crustacean itu udang lah, ataupun ketam, ataupun apa-apa dari jenama crustacea. Kalajengking pun crustacea juga. Tapi takkanlah dia taruh kalajengking kan. Crustacean tuh sama ada ketam atau udang lah. Ada dalam serbuk cukup rasa nih, Maggi. Nah, jadi kalau kau begatal sebab kena taruh nih barang dari situ lah itu kan. Milk, soya, semua pun boleh menyebabkan allergic. Wheat, gandum pun boleh menyebabkan allergic. Ada orang allergic. Kalau mau tahu apa puncak allergic yang paling senang, kalau Google saja, Google lagi top 10 allergens, top 10 allergic substance kah, atau top 10 allergic food. Nah, keluar sudah. Keluar sini ada 8 yang harus keluar nih. 9. Nah, ini pun nanti saya tunjuk dalam video. Dia tunjuk sini top 9 food allergens: milk, susu, eggs, telur, soy, kacang soya. Nah, kamu tahu kicap itu dibuat dari kacang soya. Jadi kadang-kadang allergic begatal makan ayam, tapi tiada apa-apa dalam ayam, kenapa saya allergic? Ya, kicap ayam masak kicap mengkali. Dalam kicap tuh ada kacang soya. Kicap tuh dibuat dari kacang soya. Ada yang rajin makan sinalau begatal. Dia tuduhlah tuh sinalau sebagai bikin gatal. Padahal dia makan campur kicap, campur sambal belacan. Dia lupa itu kicap, itu sambal belacan. Mungkin yang kasih gatal dia. Kasihan itu sinalau karena tuduh sebagai allergic. Sesame, wheat, gandum, nuts, kacang lagi,
peanuts, kacang, fish, fish can be any fish lah, pun kita boleh allergic. Shellfish ini sotong udang ketam lah, lokan, kepah dan sebagainya. So makanan inilah yang selalunya menyebabkan allergic, dan kadang-kadang makanan inilah yang ada dalam perencah-perencah bikin kasih sedap menyebabkan kita mudah allergic. Oke, so lain kali bila kita allergic makanan, jangan terlampau heran kalau makanan yang kita makan itu tiada apa-apa di sana pun kita bagatal, karena mungkin perencah itu yang bikin gatal. Jadi pandai-pandailah bah mau baca apa di dalam ingredient perencah yang kau pakai itu lain kali, supaya kau tidak balik-balik allergic begatal. Oke, sekian itu saja message dari saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kamu semua. Sekian dan terima kasih.